Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamnal malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, dan terutama sekali adalah nikmat iman Islam yang tentu saja dengan nikmat ini yang akan membawa kepada kemaslahatan kehidupan kita baik di dunia maupun menuju akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin besar umat Islam sedunia, yaitu baginda Nabiullah Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya yang tersucikan, para sahabat terbaiknya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para aulia, syuhada, sholihin, para siddiqin, dan kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang senantiasa terus memperjuangkan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Dan juga kepada kita hari ini, mudah-mudahan keistiqomahan, kesejahteraan, kelimpahan Allah curahkan kepada kita, yang wabil khusus yang hadir di tempat ini, melangkahkan kaki ke majelis yang sangat mulia ini, mudah-mudahan menjadi sebuah catatan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian, rutinitas yang kita lakukan setiap bulan ini tentunya tadi Ustadz Aris bilang sebagai sebuah bentuk sebuah komitmen kita ya, komitmen kita, kemudian juga satu wujud nyata dari kepedulian kita terhadap lahirnya generasi yang akan datang, gitu. Generasi yang akan datang, generasi yang akan membawa kepada kejayaan peradaban Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita tadi mendengar lantunan ayat Quran tadi yang dibacakan oleh saudara kita, Quran surat Ali Imran ayat 110 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian ini, jadi kalau ada seorang ulama mengatakan apabila kita membaca Quran hari ini, maka yakinlah bahwa seolah Quran itu sedang turun pada kita saat ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seperti situ. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat yang diutus kepada seluruh umat manusia. Sebaik-baiknya umat. Apakah betul umat Islam hari ini yang kita saksikan dengan fenomena keberagamannya hari ini udah mewakili menjadi umat yang terbaik? Nah, ini adalah tanda tanya besar ya. Tanda tanya besar. Kalau salah satu indikasi kemajuan sebuah peradaban itu apa sebetulnya, gitu kan, bisa kita dilihat dari mana, gitu. Secara umum yang paling mudah adalah dari generasi mudanya. Jadi sebuah suatu negara dikatakan
kuat atau lemah dilihat dari pemudanya. Jadi kalau para pemudanya kokoh, tegar, cerdas, kreatif, semangat, maka itu satu indikasi negara itu merupakan negara maju. Sebagaimana dulu ketika seorang intelijen Romawi diutus oleh sang raja untuk mata-matai masyarakat, kehidupan masyarakat yang ada di Madinah, gitu. Setelah diamati berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu, kesimpulannya cuma dua katanya. Jadi hasil sebuah pengamatan itu bagaimana masyarakat Madinah itu yang begitu heboh itu katanya seperti apa kehidupannya. Gambarannya ternyata kata beliau, wahai sang raja, tidak banyak yang bisa saya katakan tentang gambaran masyarakat di sana kecuali inna fil laili ruhban wa bin nahari tuzan. Bahwa mereka itu kehidupannya adalah malam bagaikan rahib, mereka bersimpuh sujud di depan Tuhannya, dan siangnya bagaikan singa Afrika, terutama para pemudanya. Mereka semua pada bekerja, ada yang ke ladang, ada yang menjaga di perbatasan, ada yang belajar menuntut ilmu, semuanya sibuk gitu di siang hari, gitu. Nah itu menandakan sebuah satu indikasi satu kemajuan satu masyarakat dalam sebuah negeri, gitu. Nah kalau pemudanya ternyata ngomongnya cuma galau di medsos gitu kan, kemudian bahasanya dikit-dikit healing, healing apa anak-anak sekarang tuh, dengan istilah healing gitu kan, katanya ingin cari ketentraman, kenyamanan, rekreasi, seperti itu. Kalau generasi galau seperti itu susah diharapkan. Masih jauh, yang namanya doktrin khairu ummah itu masih jauh dari harapan kita. Makanya kata Allah, salah satu indikator khairu ummah itu adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ayah bunda yang belajar bahasa Arab mungkin akan tahu kalau ta'muruna itu diambil dari kata apa. Dari bahasa Arabnya itu dari fi'il madinya apa. Jadi kalau bahasa Arab itu bisa dilihat, ditelusurinya, kata dasarnya itu bisa dilihat dari masdarnya, bisa juga dari fi'il madinya. Misalkan takmuruna itu bentuk fi'il mudhari. Takmuru berarti asal katanya dari amaro takmuru mur gitu, atau amron, amaro ya'muru amron, bahwa amirun gitu. Takmuru berarti artinya memerintah, dari kata dasarnya amar. Kata amar menurut kaidah usul fikih nggak bisa ditulis itu. Kata amar menurut kaidah usul fikih itu bisa ditulis, Ustaz, nggak bisa ya ini ya? Oh ya udah boleh. Ada spidol. Jadi kata takmaru itu berasal dari kata amaro ya. Amar. Yang artinya perintah. Jadi kalau amar menurut kaidah usul fikih itu, jadi kalau yang belajar kaidah usul fikih pasti tahu. Jadi ada amar, ada nahi dalam usul fikih itu. Amar berarti perintah, nahi berarti larangan, gitu kan? Gitu. Amar itu, definisi amar menurut kaidah usul fikih adalah thalabul fi'li minal a'la thalabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi amar menurut kaidah usul fikih artinya thalabul fi'li
minal a'la ilal adna, atau meminta pekerjaan dari yang paling atas, paling tinggi, ilal adna kepada yang paling bawah, gitu. Jadi lawan katanya itu adalah nahi, gitu. Jadi makanya kalau dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, dasar dari perintah itu menunjukkan wajib. Jadi kalau ada kata perintah dalam Al-Quran itu berarti menunjukkan wajib untuk melaksanakannya, kecuali ada ilat yang menyatakan bahwa itu akhirnya perintah itu menunjukkan sunnah, mubah, atau dan seterusnya. Gitu. Demikian pun larangan. Nahi itu adalah, larangan itu adalah tolabun nahi minal a'la ila adna. Gitu. Meminta larangan dari yang tertinggi, yang teratas kepada yang terbawah. Artinya apa? Seseorang yang akan bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, gitu, apabila dia ada dalam posisi a'la, gitu. Jadi kalau umat Islam dalam posisi a'la, secara teknologi a'la, secara budaya a'la, secara kepemimpinan a'la, secara kekuasaan a'la, secara ilmu a'la, maka dia akan bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, gitu. Tapi kalau belum a'la, susah. Kalau umat Islam masih dalam kondisi dikuasai, umat Islam dalam kondisi tertindas, umat Islam dalam kondisi diatur oleh aturan-aturan lain selain aturan Islam, maka akan sulit diciptakan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Mungkin itu hanya bisa dilakukan skup kecil, skup orang-orang yang hanya memiliki komitmen untuk melaksanakan aturan Allah itu, kan gitu. Nah, menjadi tidak masalah walaupun skupnya kecil, gitu, karena dari hal-hal yang kecil itulah nanti akan tumbuh menjadi besar. Nah, kaitan dengan bicara tadi generasi khairu ummah, tadi yang Ustadz Aris bilang, ternyata kita sadar tidak sadar punya hutang sejarah terhadap Rasulullah SAW, gitu. Jadi kita itu memiliki hutang sejarah, ya, hutang sejarah yang kita bayar seumur hidup kita kepada Rasul. Yang pertama, apa yang diharapkan oleh Rasul itu yang yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu tentang akan masa kenabian, gitu, selama yang Allah kehendaki dan Allah mengangkat atau menghilangkannya kalau Allah menghendaki. Lalu akan ada masa khilafah di atas minhaj nubuwah selama Allah menghendaki. Kemudian lalu ada masa kerajaan yang sangat kuat selama Allah menghendaki. Kemudian Allah mengangkatnya bila Allah menghendaki. Lalu akan ada masa kerajaan tirani selama yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya bila Allah menghendaki. Lalu akan ada masa kehilafahan di atas minhaj nubuwah. Nah, jadi kalau kita ngelihat hadis ini, ternyata pada saat Rasulullah SAW meriwayatkan hadis ini, itu mungkin baru seperlima terjadi, gitu. Karena masa kenabian itu adalah di saat beliau masih ada. Nah, ketika beliau wafat, maka habislah masa kenabian itu, maka dikatakan dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin, dan terbukti Khulafaur Rasyidin telah berhasil menjalankannya kurang lebih sampai 40 Hijriah, tahun 40 Hijriah, dengan ditutupnya oleh Ali, bahkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib sekitar 41 Hijriah. Itu ditutup masa Khulafaur Rasyidin. Dilanjutkan oleh masa Muawiyah dan Abbasiyah, berarti itu adalah masa-masa kerajaan Islam yang kuat, di mana peradaban Islam memang cukup meluas ke seluruh dataran Eropa, Afrika, bahkan mungkin ke Asia. Nah, ini kalau masa kerajaan yang kuat itu ditutup ternyata di masa-masa 1924 itu adalah runtuhnya Turki Utsmani, berarti hari ini kita masuk ke dalam masa kerajaan tirani, gitu, berlangsung sejak 1924 sampai tahun detik kita hari ini hidup,
Berarti kita sedang menjalani masa-masa tirani, di mana seluruh dunia ini dikuasai oleh kekuasaan tirani, oleh penguasa-penguasa yang menindas, tidak bertanggung jawab, tidak berpikir tentang kemaslahatan hidup umat manusia dan sebagainya, gitu kan? Gitu. Nah, kita hidup di masa itu, gitu. Termasuk di negeri di mana kita hidup hari ini, kita hidup di masa seperti itu. Yang kata Rasulullah nanti akan ditutup oleh akan kembali masa apa? Masa khilafah ala minhaj nubuwah. Akan ada yang akan mengembalikan ke sana katanya. Siapakah itu? Di mana orangnya? Seperti apa dan sebagainya, gitu kan? Itu bagaimana caranya? Nah, tentunya itu adalah terkembali kepada kita. Kembali kepada kita, umat-umat muslim yang merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan masa kejayaan Islam seperti itu, maka hari ini tidak lain dan tiada bukan kita mulai dari persiapan generasi, yaitu mempersiapkan generasi ya. Jadi kalau generasi kita nih, kita yang usia-usia di sini sekitar 30, 40, ada yang sampai 50, sampai seperti saya 50 ada di sini. Nah, ada yang kepala 5. Mungkin mengenyam masa-masa pendidikan di tahun-tahun 80-an, 90 sampai sekarang. Hasilnya seperti ini, kurang lebih. Hafalan Qurannya sangat terbatas, pemahaman keberagamannya sangat terbatas dan sebagainya, pemahaman umumnya, sains teknologinya terbatas. Gitu. Jadi kalau anak-anak kita juga dididik sebagaimana kita dulu dididik, maka hasilnya nggak bakalan jauh seperti kita hari ini. Nggak bakalan lebih maju dari apa yang kita capai hari ini. Gitu. Makanya salah satu kunci untuk memangkas generasi itu adalah ya dari generasi yang baru hari ini. Gitu. Harus kita persiapkan dari generasi hari ini. Gitu. Entah 5-10 tahun ke depan atau sampai 20 tahun ke depan, maka bibit-bibitnya ada hari ini. Dan insya Allah kalau para ulama mengatakan bahwa abad 15 Hijriah itu adalah abad kebenangan Islam secara menyeluruh, nah itu tanda-tandanya sudah banyak sebetulnya. Tanda-tandanya sudah banyak hari ini. Termasuk hari ini umat Islam semakin terbuka akan sadarnya pentingnya sebuah pendidikan yang sesungguhnya, gitu kan, pendidikan yang sesungguhnya. Gitu. Nah, dari mana kita harus belajar? Bagaimana menciptakan generasi peradaban seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan harus kembali melihat bagaimana Rasul mendidik para sahabat generasi terbaik. Gitu. Bagaimana Rasul bisa melahirkan seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gitu. Bagaimana Rasul bisa mencetak seorang Umar ibnu Khattab, gitu. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, gitu. Zubair bin Awam, Thalhah bin Ziyad, banyak lagi sahabat-sahabat terbaik yang sesungguhnya itu bukan hasil simsalabim, gitu, bukan hasil sekolah-sekolah formal sebagaimana SD, SMP yang kita lalui selama pendidikan di negeri ini, gitu. Tapi benar-benar hasil didikan Rasul secara langsung, gitu. Hasil didikan Rasul, gitu. Dan usia-usia taslim mereka, usia-usianya relatif di masa-masa awal itu adalah usia-usia muda. Yang usia tuanya sedikit sekali. Jadi 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga saja, itu ya di antara khalifah yang 4 aja itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang paling tua itu yang di kepala 4 itu paling Utsman. Abu Bakar menyatakan 2 kalimat syahadahnya itu, menyatakan masuk Islamnya itu kita usia kurang lebih 37 tahun. Waktu itu 3 tahun di bawah Rasul. Gitu. Kemudian Umar bin Khattab di usia 27 tahun. Gitu. Nah, ada yang paling ekstrim lagi, Ali bin Abi Thalib di usia 10 tahun. 10 tahun kira-kira kelas berapa sekarang ya Pak ya? Kalau SD kelas 5 ya? Kelas 4, antara kelas 4 atau kelas 5 SD itu sudah paham, gitu, udah bagaimana mengenal apa yang disampaikan Rasul itu bisa sampai, gitu. Gitu. Ketauhidannya itu sudah begitu bulat itu Ali bin Abi Thalib.
ada lagi Jubair bin Awam dan yang lainnya, itu rata-rata usia-usianya 15 tahun, 16 tahun. Jadi kalau kita berharap akan ada sebuah perubahan itu ya dari mereka-mereka ini nih. Dari adik-adik kita gitu, anak-anak kita ini yang akan kita celup dengan satu pola pendidikan yang tentunya yang seharusnya. Gitu. Kira-kira apa sih modal dasar Rasulullah SAW mendidik para sahabat sampai jadi seperti itu? Ada yang tahu bapak-bapak, ayah, bunda, modalnya itu Rasul itu apa sih sebetulnya modalnya? Gitu. Apa Rasul menyelenggarakan bangku sekolah dari mulai TK, SD sampai perguruan tinggi dengan bangunan yang mewah atau gimana modalnya? Atau mungkin dengan kurikulum yang seperti apa dan sebagainya? Ada yang tahu? Ayah, bunda, coba silahkan kita sambil diskusi saja ya. Karena kalau ngobrol sama orang-orang cerdas sebetulnya diskusi aja gitu. Saya sekarang sedang ngobrol sama orang-orang yang cerdas, yang memiliki tanggung jawab yang sama, punya pemahaman yang sama, komitmen yang sama untuk mendidik anak-anak kita benar-benar menjadi calon-calon generasi masa depan yang luar biasa. Dengan apa kira-kira? Kalau kita baca Sirah Nabawiyah itu ya Rasul memulainya tentunya dengan wahyu ya. Itu karena gerakan dakwah Rasul itu dimulai ketika Rasul menerima wahyu. Jadi Rasul menerima wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril, dipahami, disampaikan kepada umat saat itu, gitu kan, kepada para pengikutnya, dipahami, didiskusikan, diamalkan, dijalankan terus, gitu. Sehingga kalau kata ahli sejarah, kalau yang namanya sunnah itu dari kata sunanun, perjalanan. Jadi sunnah itu dari kata sunanun, gitu. Sunanun, qad kana lakum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, gitu. Yang demikian itu Allah perjalankan, maka berjalanlah di muka bumi dan saksikanlah bagaimana orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi sunnah itu adalah perjalanan Rasulullah SAW dari mulai pertama menerima wahyu Iqra sampai beliau terus dari Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah kurang lebih 10 tahun dan sampai kembali ke Mekah, sampai ayat terakhir diturunkan di Mekah, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah, sampai Al-Maidah ayat 3. Dari Iqra sampai Al-Maidah ayat 3 itu perjalanan Rasul membumikan Al-Quran itu disebut sunnah, gitu. Karena di situ ada aqwalun wa alun wa takrirun lin Nabi SAW. Ada satu perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat yang menjadi sebuah fatwa hukum. Itu menjadi sebuah perjalanan sunnah namanya, gitu. Jadi bisa dikatakan sunnah itu adalah sirah nabawiyah, gitu. Perjalanan Nabi bagaimana membumikan Al-Quran, gitu. Maka yang di dalamnya sahabat-sahabat itu lahir, sahabat-sahabat muda lahir, gitu. Bahkan ketika beliau wafat kurang lebih ada 2000 pemimpin yang siap memimpin, bukan memimpin Arab ya, tapi memimpin dunia. Sedikitnya ada 2000 pemimpin yang siap memimpin dunia, gitu. Nah, kita hari ini kalau tidak memakai cara-cara seperti beliau, gitu, maka tidak akan lahir generasi itu, gitu. Nah, salah satunya apa ya? Termasuk beliau sendiri, apa ya? Kalau Rasul itu kurang lebih usianya berapa? Wafat di usia berapa Rasul? 63. Kalau di usia 63 itu kita bagi dua, masa sebelum kenabian dan masa
setelah kenabian. Jadi sebelum kenabian berarti berapa tahun? Dari 0 sampai 40 tahun kan? Usia 40 tahun Rasulullah baru mendapat SK kenabian kan? Nah, perjalanan selanjutnya kurang lebih 23 tahun. 23 tahun itu berarti masa bagaimana Rasul mengisi tugas kenabiannya. Saya tanya nih, lebih lama masa tugas apa masa persiapan? Jadi masa sebelum kenabian, masa persiapan saya katakan. Masa persiapan berapa tahun? 40. Masa tugas berapa? 23 tahun. Lebih lama masa persiapan, lebih lama masa tugas. Masa persiapan. Nah, yang 23 tahun kita bagi dua lagi. Ada masa Mekah, ada masa Madinah. Dalam bahasa ahli sejarah dibagi Mekah Madinah. Ya karena perjalanannya memang seperti itu. Sehingga Al-Qur'an pun terbagi menjadi surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kalau kita buat Al-Qur'an ada dua kan? Ada surat Makkiyah, surat Madaniyah. Surat Makkiyah berarti surat-surat yang diturunkan di Mekah. Surat Madaniyah berarti surat-surat yang diturunkan di Madinah. Gitu. Masa Mekah dan masa Madinah lebih lama masa mana? Lebih lama masa Mekah, yaitu 13 tahun. Walaupun kalau bicara Sirah Nabawi ya ceritanya lebih banyak di masa Madinah. Jadi di masa 10 tahun itu lebih banyak ceritanya daripada di masa 13 tahun. Menjadi tanda tanya nggak bagi kita ini? Coba. Sebetulnya cerita 13 tahun dan cerita 10 tahun lebih banyak cerita di berapa tahun? Harusnya yang banyak ceritanya itu yang selama 13 tahun. Tapi ceritanya lebih banyak ke 10 tahun. Kenapa demikian? Karena di masa-masa 13 tahun itu, masa-masa awal itu, masa-masa yang sebetulnya tidak banyak diceritakan. Sulit sekali dicari riwayat-riwayatnya. Gitu. Bahkan ada yang sulit sekali mencari riwayat kapan itu pernyataan 2 kalimat syahadahnya Ibnu Abbas gitu. Itu sulit dicarinya. Kalau Abu Sufyan ada disaksikan sama Ibnu Abbas kan, yang lainnya ada saksinya kan gitu. Nah itu masa-masa yang sebetulnya Rasul sangat menjaga juga gitu keterbukaan informasi ke dunia luar gitu. Beda dengan di Madinah. Di Madinah udah banyak dilihat oleh dunia. Jadi Romawi dan Persia itu sudah melihat ke Madinah. Tapi masa di Mekah, Abu Jahal sekalipun pimpinan Darun Nadwah saat itu tidak tahu gerakan Rasul seperti apa. Banyak yang tidak menyadari saat itu. Nah ini ada yang menarik. Kita bicara potret ini apa? Ada buku yang berjudul Kaifa Yubarrizul Qur'anul Hayya sedang banyak didiskusikan tuh mungkin di media sosial tuh. Itu karangan Dr. Abdul Majid Al-Ghili ya. Ini beliau berusaha bagaimana mengkaji Al-Quran itu berdasarkan urutan turun gitu. Jadi Al-Quran kan ada yang disusun berdasarkan urutan mushaf ya. Urutan mushaf sebagaimana mushaf yang kita terima saat ini, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Itu berarti tertib berdasarkan mushaf. Nah ini bagaimana mengkaji Al-Quran berdasarkan tertib nuzul, tertib berdasarkan turun dari mulai Iqra, gitu, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudaththir dan seterusnya, gitu kan? Gitu. Nah itu dikaji berdasarkan tertib turun, gitu. Ternyata itu ditemukan luar biasa kata Dr. Abdul Majid. Itu adalah ada hal yang luar biasa. Al-Quran itu ternyata memiliki satu susunan yang urutan yang sangat sistematis, gitu. Urutan yang sangat sistematis gitu. Nah ini kan jadi secara garis besar kata beliau bisa dibagi tiga. Yang pertama isinya fokus. Jadi kalau kita mengkaji dan tertib nuzul terus dikaji dari mulai ayat-ayat Mekah terus sampai ke Madinah gitu. Itu yang pertama itu isinya fokus kepada islahul fard gitu, atau perbaikan diri. Jadi penempaan diri itu selama bertahun-tahun, 13 tahun di masa Mekah itu lebih islahul fard, penguatan akidah gitu.
Kemudian setelah islahul fard, diri-diri yang udah baik ini, maka yang kedua adalah islahul mujtama. Islahul mujtama adalah perbaikan masyarakat. Gitu. Jadi kan diri-diri yang udah baik ini nih akan bermasyarakat nih. Nah, tentunya harus ada aturan. Nah, itulah aturannya islahul mujtama itu. Aturan dalam masyarakat itu adalah islahul mujtama. Yang ketiga, bagian yang ketiga baru islahul ad-daulah. Gitu. Islah ad-daulah berarti perbaikan sistem negara. Nah, ini kadang-kadang kalau orang belum ngerti apa-apa gitu, kalau belum islah al-fard gitu, belum perbaikan dirinya belum selesai, tiba-tiba ngomong negara kira-kira stres gitu. Orang error gitu. Belum apa-apa udah waduh kita tegakkan khilafah. Kita tegakkan syariah segala macam. Itu orang error duluan kalau seperti itu. Makanya sebetulnya berurut Al-Qur'an itu. Islahul fard dulu, kemudian ketemu lagi islahul mujtama, baru islah ad-daulah. Gitu. Nah, makanya pendidikan dini terhadap anak-anak kita juga yang harus ditanamkan pertama kali itu adalah pemahaman agamanya, gitu. Pemahaman akhiratnya lah gitu. Jadi jangan gini belum apa-apa anak-anak udah dipikirin aduh gimana ya kerjanya ya. Oh dia bisa baca apa enggak ya? Bisa ngitung apa belum ya? Orang tua pusing mikirin anak bisa baca belum ya? Bisa ngitung enggak ya dan sebagainya. Tapi dia udah bisa sholat atau belum nggak stres. Dia bisa ngaji Quran atau belum dia nggak pusing. Wah, ini satu tanda-tanda kalau seperti itu. Udah mulai keluar dari cara wahyu mendidik manusia. Jadi kalau wahyu mendidik manusia itu walal akhiratu khairul laka minal ula gitu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih prioritas. Gitu. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, hai anak-anakku, hal yang pertama kali harus kau lakukan adalah la tusyrik billah. Jangan musyrik kepada Allah. Gitu. Gitu. Rasul pernah jalan-jalan sama Abdullah bin Abbas. Gitu. Dulu, waktu masih kecil, di usia kurang lebih 8 tahun. Gitu. Ngomongnya begini, gulam, nak, gitu. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kamu, gitu kan. Kalau kamu ingin minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu ingin pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nak, gitu. Lalu apabila seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, jika Allah tidak mentakdirkan kamu untuk mendapatkan manfaat itu, maka kamu tidak akan dapat apa-apa. Pun sebaliknya, jika seluruh umat ini berkumpul untuk mencelakai kamu, tapi jika Allah tidak mentakdirkan kamu tidak celaka untuk itu, maka tidak ada yang mampu mencelakai kamu sekalipun. Gitu kan. Semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu. Nah, ini satu pendidikan doktrin keyakinan terhadap Allah yang jangan ragu-ragu kita tanamkan pada anak kita. Gitu. Ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut gitu. Karena kan pernah gini, kalau melihat bulan tuh, nah nanti kita ketemu Allah sebagaimana kita melihat bulan itu gitu. Nggak usah takut nanti anak nyembah bulan, bukan begitu? Gitu. Kan perumpamaan, analogi ya. Gitu. Cahaya tuh, melihat cahaya matahari yang memberikan kemanfaatan yang luar biasa gitu. Apalagi Allah gitu yang Maha Pencipta. Jadi sudah itu ditanamkan seperti itu. Makanya Harisma Umar menanamkan itu iman sebelum Quran ya, sadaris ya. Itu iman sebelum Quran. Karena landasan seseorang untuk menerima Al-Quran itu adalah iman dulu gitu. Iman dulu. Jadi kalau belum pakai iman susah, kalau nggak pakai iman susah menerima Quran. Gitu. Saya pernah berdebat dengan ada teman mahasiswa. Katanya, kok kamu bentar-bentar Quran? Bentar dulu dong. Ini hak saya. Ini Quran. Saya masukkan ke otak saya buang, saya taruh, saya tendang, terserah saya dong. Sekarang saya masukkan ke otak saya. Kenapa kamu melarang saya kan gitu? Gitu. Nah, artinya keyakinan itu ya harus bulat gitu. Coba sedikit kita testimoni. Kita keluar sedikit dari pembahasan
tentang generasi dulu ya. Al-Quran itu ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Berarti untuk memahami Al-Quran salah satunya harus belajar ilmu tata bahasa Arab. Secara garis besar, bahasa Arab itu sebetulnya garis besarnya ada 3. Jadi secara garis besar itu bahasa Arab itu cuma 3. Tanya Ustadz Aris tuh yang belajar bahasa Arab. Jadi secara garis besar bahasa Arab itu terbagi ke 3 ya. Yang namanya kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi dalam 3. Ada isim, fi'il, satu lagi apa? Huruf. Nah, isim, fi'il, huruf. Isim bisa dikatakan sederhananya kata benda. Isim kata benda. Walaupun nanti ada kata sifat ya. Fi'il kata kerja. Huruf anggap aja kata sambung. Jadi Al-Quran yang isinya 6.666 ayat itu adalah terdiri cuma ada 3. Jadi dalam kalimat Al-Quran itu kalau nggak isim, dia berarti fi'il atau huruf. Kalau nggak kata benda atau kata sifat, bisa berarti dia kata kerja. Kalau bukan kata benda dan kata kerja berarti dia huruf. Jadi yang sekian banyak Al-Quran setebal gitu isinya cuma 3. Nah, untuk mengenal ini 3 apakah dia isim, fi'il atau huruf itu nanti ada tanda-tandanya. Kan? Itu nanti ada tanda-tandanya. Gitu. Tanda-tandanya salah satunya tanda isim itu ada kalau kita nggak tahu artinya kata benda, kalau nggak tahu artinya kata benda atau artinya, berarti kita ada juga apa? Tanda-tanda lain. Berarti ada alif lam. Alif lam. Al-kitabu ada alif lamnya. Berarti isim fi'il apa huruf tuh? Isim, berarti ada alif lamnya. Atau kalau nggak ada alif lamnya ada tanwin. Misalkan kitabun. Bisa nerima bun gitu berarti isim fi'il apa huruf? Berarti isim. Nggak mungkin fi'il. Gitu. Nah, dan ciri-ciri yang lainnya. Contoh. Sekarang kita buktikan nih. Kita lihat surat Al-Fatihah aja, Al-Fatihah. Gitu. Bismi. Ismi itu isim, fi'il atau huruf. Terus salah satu ciri isim itu adalah masuk huruf jar. Masuk huruf jar. Jar itu min, ila, an, ala, pi, ruba, ba'u, wakafu, walamu gitu. Misalkan bismillah, bi-nya itu huruf jar. Ismi berarti isim, fi'il apa huruf? Isim, karena masuk huruf jar. Gitu. Allahi isim, fi'il, huruf. Karena apa? Ada alif lam. Karena ada satu yang mengatakan bahwa Allah itu alif lamnya itu alif lam jalalah. Diambil dari al-ilahun gitu kan. Gitu. Ada kata dasar al-ilahun walaupun dia sebetulnya berdiri sendiri, kata Allahu itu adalah alif lamnya alif lam jalalah. Tapi itu menandakan isim gitu. Ar-Rahmani. Kenapa isim? Ada alif lam. Ar-Rahimi isim karena ada alif lam ya. Alhamdulillah isim karena ada alif lam. Robbi itu ada kata dasarnya itu Rabbun. Itu sebetulnya Rabbun dia. Sama itu. Kedudukannya adalah sebagai kalimat isim. Al-Alamin isim. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki sama dengan Malikun isim. Yaumi sama dengan Yaumun isim. Ad-Din isim. Iyyaka hanya kepadamu. Itu kalimat apa tuh?
Iyaka, hanya kepadamu. Itu kalimat isim. Itu K-nya isim domir. Na'budu, kami beribadah. Kalau beribadah, fi'il. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, pekerjaan fi'il. Terus ditelusuri sampai akhir surat Al-Fatihah itu hampir 90% kalimat isim. Ini nggak mungkin kalau seorang Muhammad bisa ngomong seperti itu, kalimat isim semuanya, bisa mampu mengatakan seperti itu. Kalau bukan wahyu. Kalau bukan wahyu, seorang Muhammad tidak bisa mengatakan seperti itu. Coba kita uji, kita tes. Kita bilang 5 aja kata benda, tapi mengandung makna, memberikan semangat. Coba sok bilang, tes. Bisa nggak? 5 aja kata benda, jangan sampai banyak kayak tadi Al-Fatihah ya. Kan Al-Fatihah banyak tuh kata benda semua, tapi kita ngerti maksudnya ya. Dengan menyebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi. Raja di hari itu mengandung makna, memberikan motivasi. Ada rasa takut kita ngebacanya. Nah sekarang coba ngomong kita kata benda 5 aja, tapi memberikan makna seperti itu. Bisa nggak? Coba ngomong kata benda aja 5 aja, coba sok. Sok, tes. Sok ngomong kata benda 5 aja, 5, nggak usah 10, 5 aja. Kerudung, peci, apa maksudnya? Meja, pintu sekolah ini sedang dibangun. Nah, dibangunnya ada kata kerja. Ada orang yang sedang bicara, ada bahasa. Jangan ada kata kerjanya, kata benda 5 aja. Peci, koko, sorban, apa maksudnya coba? Maksudnya apa? Makanya wajar kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kamu ada keraguan terhadap apa yang aku turunkan ini, maka turunkan satu surat saja dan undang seluruh ahli-ahli kamu, profesor-profesor kamu, gitu kan? Niscaya kamu tidak akan mampu. Gitu. Jadi wajar kalau Allah mengatakan seperti itu, udah teruji, tidak ada yang mampu. Gitu, membuat apa ya? Bahkan satu huruf pun mungkin seperti Al-Quran yang tersusun dalam sebuah kalimat itu mengandung makna. Gitu. Jadi ditelusuri semua huruf, setiap huruf Quran itu mengandung makna. Jadi bukan asal-asalan kalau ada kata alif, lam, mim, sod, ada ya, satu ayat sod ya, nun, satu ayat, gitu. Kaf, ha, ya, ain, sod, itu semuanya mengandung makna. Dan itu ada kamusnya, bahkan ada kamus huruf per huruf ada, gitu dalam Al-Quran. Gitu. Nah, inilah salah satu keunikan bahasa Arab dan lebih-lebih bahasa Al-Quran, gitu. Sehingga orang-orang Yahudi itu tahu gitu bahwa apabila orang-orang Muslim, umat Muslim menguasai Al-Quran, maka kita tidak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Kita akan sempit hidup di dunia ini gitu. Akan tertinggal semuanya. Gitu. Dulu ketika Afghanistan mau dijajah, Mr. Gladstone ngomong gini, para prajurit nih, kalau orang-orang sini masih pegang ini nih, Quran maksudnya, kita nggak bisa nguasain sini, hilangin dulu ini ajaran ini di sini, gitu. Jadi kalau Quran dihilangkan, maka umat otomatis terbelakang, nggak usah dihancurkan, hancur sendiri, gitu. Makanya wajar ada yang mengatakan bahwa Yahudi maju karena meninggalkan kitabnya, umat Islam mundur karena meninggalkan kitabnya. Itu. Kenapa? Yahudi meninggalkan kitabnya, dia mengkaji Al-Quran, walaupun diambil sains teknologinya doang. Umat Islam meninggalkan kitabnya, ngikutin jejak-jejak Yahudi, meninggalkan Al-Qurannya ya mundur. Gitu. Jadi yang kita jauhin didekatin sama orang. Nah ini luar biasa ya. Jadi bicara bagaimana menanamkan iman pada anak-anak kita untuk melandasi mereka nanti menerima Al-Quran itu luar biasa. Ini bukan konsep main-main ya. Gitu. Kalau dikatakan ini satu konsep peradaban itu emang begitu Rasul ngedidik para sahabat begitu. Gitu. Emang begitu caranya. Gitu. Gitu. Nah, ayah bunda sekalian. Nah dari sini coba kita ambil pelajaran, makanya
Jadi fase-fase kita kembali lagi sini, fase-fase kita dalam mempersiapkan sebuah generasi itu adalah fase-fase yang emang sebetulnya di sini bisa dikatakan lebih rumit, lebih butuh konsentrasi, fokus, lebih membutuhkan waktu yang sedikit lama, yang lebih lama. Jadi kalau udah jadi, itu nggak usah lama gitu peradaban itu dibangunnya. Gitu. Jadi sistem Islam itu tidak akan sulit diterapkan bagi generasi manusia yang emang siap untuk menerimanya. Gitu. Tapi jika peradaban Islam itu belum siap diterima oleh manusianya, maka akan sulit diterapkan. Gitu. Jadi ini unsur terpenting dalam sebuah peradaban itu adalah manusianya. Makanya mempersiapkan manusianya itu luar biasa. Nilainya luar biasa, lelahnya luar biasa, perjuangannya dan luar biasa jihadnya gitu. Jadi satu rupiah, 2 rupiah, 1 tetes keringat kita korbankan di tempat ini untuk lahirnya generasi peradaban itu, maka insya Allah menjadi sebuah catatan amal sejarah yang luar biasa gitu. Nah ini masa-masa perjuangannya hari ini nih, masa-masa sulitnya hari ini gitu. Makanya nggak usah gaduh dulu, jadi jangan terlalu gaduh dulu. Fokus anak-anak yang sabar gitu, kita telaten, latih mereka gitu kan, gitu. Buatkan hafalannya gitu kan, agar ketika suatu saat dibutuhkan maka sudah otomatis gitu ada gitu Al-Quran itu. Kemudian ketika dia berhadapan dengan teori-teori yang ada yang berkembang, dia menseleksi ini sesuai nggak dengan ayat ini nih, ini sesuai nggak, ini menurut ayat ini kira-kira melenceng apa tidak, bisa mengontrol dengan sendirinya. Nah kemudian ada bahasa Nabi yang mengilustrasikan kualitas generasi. Sesungguhnya manusia itu seperti unta 100, hampir sulit menjumpai padanya rohilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi manusia itu ibarat ini katanya ya, untuk mencari satu manusia yang berkualitas itu ibarat mencari satu dari 100 onta gitu. Itu adalah hal yang susah katanya. Maknanya Anda sulit menjumpai pada 100 onta ada satu rohilah, yaitu yang layak untuk dikendarai, karena yang layak dikendarai adalah yang jinak dan mudah dikendalikan. Demikian pula Anda sulit menjumpai pada 100 orang yang layak untuk menjadi teman baik yang membantu temannya dan lembut jiwanya. Ibnu Hajar juga menukil penjelasan Al-Khattabi berikut sebagai penjelasannya, bahwa kebanyakan manusia adalah pemilik kekurangan. Adapun orang utama atau mulia, jumlah mereka sedikit sekali. Mereka seperti rohilah pada unta pembawa beban. An-Nawawi di akhir penjelasannya tentang hadis ini dalam Al-Minhaj berkata, pribadi orang yang diridhoi, yang sempurna sifatnya, baik untuk dipandang, kuat untuk membawa beban, dan perjalanan disebut rohilah. Jadi rohilah itu adalah generasi rohilah, berarti generasi yang siap membawa beban perjalanan yang amat jauh gitu. Gitu. Dan kita mempersiapkan generasi yang seperti itu, generasi yang tahan banting, bukan generasi yang bentar-bentar healing, generasi yang bentar-bentar galau, generasi yang menjadikan media sosial sebagai sandarannya, bukan generasi yang seperti itu. Itu namanya generasi anak-anak gitu. Jadi generasi anak-anak kita ya generasi anak-anaknya yang udah selesai nanti di masa dewasanya gitu. Jadi dalam hadis tadi kita bisa ambil beberapa pelajaran. Satu, Nabi memberikan angka 1/100 untuk sebuah generasi berkualitas. Jadi generasi berkualitas 1/100 lah, kurang lebih seperti itu. Masih terlalu sedikit 1/100 ya untuk menghadirkan generasi hari ini. Hah? 1/100? Apa kebanyakan? Kualitas itu 1/100. Mungkin 1/1000 kali, jangan-jangan hari ini. Yang kedua, generasi yang berkualitas adalah generasi rohilah, yaitu yang layak untuk mendapatkan beban dan perjalanan panjang peradaban ini. Jadi generasi rohilah itu generasi yang layak untuk untuk menjalankan roda peradaban Islam ini. Yang ketiga, agar kita tidak perlu berkecil hati dengan jumlah yang sedikit. Jadi ini adalah satu motivasi kata ulama. Hadis ini memberikan motivasi bahwa kita nggak usah kecil dengan situasi dengan jumlah yang sedikit.
Karena Mekah diawali dengan 5 orang. Mekah itu hanya diawali dengan 5 orang. Rasulullah, Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, nggak lama siapa yang ngikutin itu? Ya Abu Thalib. Itu hanya diawali dengan 5 orang. Madinah diawali dengan 6 orang. Untuk Yaman hanya perlu seorang Mu'adz bin Jabal untuk menaklukkan Yaman. Untuk Madinah hanya perlu seorang Mus'ab bin Umair, gitu. Jadi jika negeri ini jumlah muslimnya kurang lebih 200 juta, jadi kalau negeri ini jumlah muslimnya 200 juta, jumlah penduduknya 200 juta, hanya butuh kualitas manusia itu cuma 2 juta aja. Generasi rohilah ya, generasi yang berkualitasnya itu cukup 2 juta di negeri ini. Itu. Nah, bidang ilmu yang digarapnya harus sampai pada gelarnya bukan gelar profesor, tapi gelar alamah. Al-alim al-alamah gitu. Jadi al-alim al-alamah itu adalah orang gelar bukan hanya untuk satu bidang ilmu. Jadi kalau ada profesor itu hanya ahli dalam satu bidang ilmu. Tapi al-alamah itu artinya ahli di berbagai macam bidang ilmu gitu. Kita ambil contohnya misalkan Asy-Syaukani tahun 1250 Hijriah. Ulama besar asal Yaman itu telah menghasilkan karya ilmiah berbagai jurusan ilmu agama, tak hanya satu. Jadi tafsir saja terdiri dari 5 kitab, hadis lebih dari 15 kitab, akidah ada 20 kitab, fikih puluhan kitab, bahkan mantik puluhan kitab. Nah, jadi al-alamah itu seperti itu. Bukan seperti hari ini kan sekarang orang kuliah di jurusan tafsir. Orang jurusan tafsir itu tidak menjamin seorang menjadi seorang ahli tafsir, karena seorang ahli tafsir hasil jurusan tafsir itu belum tentu menguasai ilmu hadis gitu. Belum tentu menguasai ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu fikih gitu. Karena itu ada lagi satu jurusan ilmu hadis, ada lagi satu jurusan ilmu fikih gitu. Nah, ini apa namanya ya? Sudah kualitasnya rendah, kurikulumnya mengkotak-kotakan manusia dalam bidang-bidang seperti itu gitu. Sementara ilmu Al-Quran itu adalah sangat integral, mencakup seluruh aspek kehidupan. Walaupun nanti ada aspek-aspek yang menonjol gitu, salah satunya misalkan gitu. Tapi tetap kan artinya seorang ahli tafsir itu harus menguasai hadis otomatis gitu. Menguasai usul fikih, menguasai tarikh tasrih dan sebagainya. Gitu. Nah, ini di kita akibat paham sekuler susah gitu. Jadi sekuler itu sudah bisa-misahin ilmu agama dengan ilmu umum. Oh, ini urusan dunia, itu urusan akhirat. Itu bahaya. Itu harus segera dihilangkan gitu. Mindset seperti itu dari generasi kita. Gitu. Jadi semua ilmu itu dari Allah. Gitu. Semua ilmu itu dari Allah, dan dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Gitu. Bukan dipisah-pisahkan. Nggak ada istilah ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Semuanya urusan dunia, semuanya urusan akhirat. Gitu kan? Jadi untuk mencapai hasanah fil akhirat, kita harus menciptakan hasanah fil dunia. Gitu. Gitu. Jadi nggak boleh dipisah-pisahin. Nah, ini yang bahaya di dunia pendidikan itu, anak-anak kita sudah mulai dipisah-pisahkan gitu akibat kejahatan sekularisme gitu. Demikian juga dengan para ilmuwan umum. Ambillah contoh Al-Khwarizmi, tokoh besar dalam sejarah ilmu matematika. Ini ternyata bukan hanya ahli dalam matematika, dia menulis tentang aljabar, juga tentang potret bumi atau yang dikenal dengan ilmu geografi. Dia juga ahli dalam astronomi dan menulis tentang ilmu ini, dan juga menulis tentang ilmu sejarah. Ini merupakan potret generasi masa depan yang nanti ini menanti tangan-tangan dingin dan ikhlas untuk melahirkannya. Jadi menanti peran serta kita antara guru dan orang tua itu kerjasama yang harmonis, yang luar biasa gitu. Anak itu bukan hanya mendapatkan asuhan di sekolah, tapi juga di rumah. Bahkan di rumah itu sebetulnya harus lebih maksimal. Sekolah sifatnya membantu saja sebetulnya. Makanya diharapkan pertemuan-pertemuan seperti ini adalah sebuah pembekalan kepada ayah bunda sekalian untuk memberikan energi di rumahnya masing-masing untuk mengokohkan anak-anaknya. Gitu.
Itu saja, saudara sekalian. Kalau bicara potret generasi akhir itu sebetulnya siapa sih gitu? Di dunia itu mereka itu sudah ada, gitu. Mereka itu masih ada, gitu. Seorang Ibnu Qayyim pernah dikenal sebagai ahli agama di berbagai bidang ilmu agama. Ternyata mampu menulis tentang Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Ada lagi Az-Zahrawi atau Ibnu Sina adalah tokoh dokter yang ilmu pengobatannya masih abadi hingga hari ini kan itu. Kemudian Dr. Jamil Al-Qudsi, seorang dokter spesialis penyakit dalam asal Yordania. Dokter yang masih muda ini meneliti Al-Quran di bidang kedokteran, khususnya ilmu nutrisi keseimbangan selama 10 tahun. Nah, ini ada ilmuwan-ilmuwan gitu. Profesor Dr. Zagul Ad-Nazar, seorang ahli geologi lulusan Inggris yang telah hafal Al-Quran di usia 10 tahun, merupakan orang yang menjadi salah satu rujukan utama untuk pembahasan tentang mukjizat ilmiah Al-Quran dan As-Sunnah. Kabarnya beliau juga menjadi pemimpin kehormatan untuk Institut Internasional Kemujizatan Ilmiah Al-Quran dan Sunnah yang berpusat di Yordania. Nah, ini banyak tokoh-tokoh muslim hari ini, para pemuda muslim yang sudah mulai bangkit dan dikenal oleh dunia dan tidak kalah oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa, bahkan mereka lebih banyak berburu pada ilmuwan-ilmuwan. Nah, ini sebagai sebuah tanda baru dan kita sambut dan kita persiapkan anak-anak kita gitu. Itu. Intinya dasarnya sama. Semua bersumber dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah apa ya? Kalau dalam surat Al-Baqarah di ayat awal itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk, pedoman, pelita bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tidak ada keyakinan atau ketakwaan terhadap Allah, maka tidak akan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Sebaliknya, jika Al-Quran sudah menjadi sebuah petunjuk, gitu kan? Kata Allah, inni sanulqi qaulan tsaqila. Itu. Jadi kalau dalam surat Al-Muzammil itu udang bangunlah tengah malam, yaitu setengahnya atau kurang dari setengahnya itu bacalah Al-Quran secara tartil dan janganlah kamu tergesa-gesa untuk segera menguasainya. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menurunkan satu perkataan yang sakil, yang berbobot. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berbobot, gitu. Artinya berbobot kata-katanya, ilmunya, jika dialas dengan Al-Quran. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang bisa dibahas ulang atau kita bicarakan, kita diskusikan. Mungkin saya persilakan sebelum kita ini ditutup, bagaimana? Baik, alhamdulillah. Ayat dari Allah SWT. Silakan yang akan bertanya atau menambahkan sekaligus mendiskusikan dari paparan materi yang disampaikan oleh Ustaz kepada para ayat yang muda. Silakan, mohon, waktu masih ada, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kalau tidak ada ya ditutup aja. Mungkin ada ilmu yang mungkin bisa menambahkan. Ini perlu masukan nih, ayah bunda. Ini kita perlu masukan buat anak-anak kita intinya. Ya kita di sini kan hanya stimulus saja, stimulus nih. Kalau forum ini stimulus untuk kita terus mendiskusikan, mendialogkan tentang anak-anak kita ke depan. Boleh atau dijawab atau tidak, boleh. Kalau dianggap cukup ya udah. Baik, alhamdulillah.
Kalau tidak ada, oh ada, insyaallah. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pertanyaan Ustaz Ya. dari kita. Semoga mewakili beberapa pertanyaan hari ini. Masya Allah bisa menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini, membuat semangat pada kami insya Allah para orang tua yang bersama-sama meningkatkan putra kita kami pada guru kita semua, dengan harapan bahwa mereka akan mengikuti juga para wahyu generasi yang memang kita siapkan untuk menerima sebuah beban berat dalam perjalanan peradaban ini, untuk menjadi sebagian orang-orang besar yang mengikuti istiqomah pada Rasulullah. Namun pada kenyataannya Ustaz, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena yang terjadi, mereka berinteraksi dengan lingkungan yang notabene sudah terkontaminasi, dan juga mereka mendapatkan pendidikan yang itu dilatar belakangi oleh salah satunya hanya orientasinya kepada nilai dan juga keinginan untuk nanti kalau sekolah itu untuk mendapatkan ijazah hidup yang mapan, enak, sukses gitu. Nah ini akhirnya berimbas atau efeknya kepada pergaulan yang orientasinya percakapan, obrolannya pun akhirnya pada seputar lebih banyak duniawi gitu, di kalangan anak gitu. Kesukaannya, mungkin terus kemudian fashionnya seperti itu. Nah ini mungkin ada nasihat atau masukan bagi kami orang tua dalam menyikapi pergaulan ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya gimana? Tanya. Intinya gimana intinya? Pertanyaannya lebih kepada tips atau kiat bagaimana mendampingi para generasi ini dalam menciptakan lingkungan yang penuh dengan pembicaraan tentang iman dan sebagainya. Itu seperti apa? Mungkin seperti itu atau Ya. Terima kasih Ustazah, satu analisa dan pengalaman yang luar biasa nih. Jadi memang agak sulit kita untuk menghindar dari fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Makanya salah satu upaya kita untuk menjaga pergaulan anak-anak kita itu adalah menciptakan lingkungan. Artinya menciptakan lingkungan
Jangan sampai lingkungan bermain anak itu lebih banyak di dunia luar daripada di rumah. Gitu. Jadi anak juga daripada bermain game di gadget itu sebaiknya lebih baik bermain-main dengan ayah dan bundanya aja. Gitu. Entah mau main apa, kucing-kucingan, entah main apa gitu. Artinya apa? Hari ini kan yang namanya anak itu pikiran itu bermain, yang namanya juga anak. Gitu. Cuma bermainnya anak ya bermain secara fisik itu ya adanya tangga dia perosotan gitu kan. Ada pohon dia manjat gitu kan. Gitu. Ada temennya dia lari-lari dan sebagainya, itu main seperti itu. Jangan sampai main itu tergantikan oleh gadget. Akhirnya main itu gak ada gerak aktivitas fisik. Nah itu sudah tidak sehat secara fisik, tidak sehat juga secara mental seperti itu nantinya. Gitu. Nah sejauh itu masih ada dalam sebuah pengawasan, gitu, pengasuhan orang tua, gitu, pola komunikasi yang terbangun, gitu. Ya tidak masalah, gitu kita bicara tentang hal-hal kehidupan sehari-hari. Artinya bicara tentang tema akhirat itu nggak mesti juga sekaku kita monoton cerita tentang akhirat, kita surga, neraka, dan artinya semuanya itu semua harus terkait dengan tauhid, itu aja yang penting. Itu setiap komunikasi kita itu harus terkait dengan tauhid. Dia ngelihat pohon harus terkait dengan pengokohan keimanan gitu. Dia melihat pergaulan dengan temannya yang berlainan jenis harus dikaitkan dengan pengokohan keimanannya. Ya begitulah Allah menciptakan laki-laki dan wanita supaya saling mengenal dan sebagainya, bla bla bla. Nah gitu. Jadi intinya itu aja. Jadi bagaimana caranya seluruh komunikasi aktivitas kehidupan itu terkait dengan keimanannya, Kan tadi saya katakan jangan ragu-ragu kalau lihat bulan gitu kan, atau matahari, nanti kita bertemu dengan Allah itu seperti melihat cahaya seperti itu. Oh siap sekali kalau begitu ya. Oh nanti enggak, lebih sejuk lagi gitu. Awal ini kan ciptaan Allah, salah satu perumpamaan aja. Gitu. Jadi seperti itu. Barangkali ada masukan lain dari Bunda, ada pengalaman lain gitu yang mungkin bisa mewakili dari pertanyaan Bunda Ustazah tadi. Saya persilakan. Intinya begitu ya. Kalau saya sih pesan saya seperti itu. Artinya jangan sampai dilepaskan komunikasi kita dengan anak itu dari tanda komunikasi saya itu harus dalam konteks penguatan keimanannya. Harus terkait semuanya gitu. Baik, Bunda, barangkali ada. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami jawabannya terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Uminya Gozi. Baik, Pak Ayah masih ada atau sudah cukup waktunya? Alhamdulillah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan selesaikan agenda kajian aku pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita sudah menyimak pemaparan kajian yang disampaikan oleh Ustaz kita terkait potret akhir generasi. Dalam hal ini sebenarnya ingin menyentuh visi-misi juga dari para ayah bunda semuanya, bahwa saat ini kita punya dua tugas yang belum selesai, yang diamanatkan dalam hadis Nabi ya. Dan itu dulu kalau hadis ini disampaikan ya, penakluk Konstantinopel itu semuanya berbondong-bondong. Para keluarga itu mempersiapkan anak-anaknya. Siapa yang akan menaklukkan, pemimpin yang akan menaklukkan, pasukan yang akan menaklukkan. Maka ayah bunda bisa saksikan kemarin di acara pentasku, kita sama-sama ikrar. Ikrarnya mengucapkan Latuf tahan al-Konstantinia,
Para nikmal amiru amiruha wala nikmal jais zalikal jais. Ini satu gambaran ketika penaklukan Konstantinopel itu dalam sebuah hadis bahwa akan ditaklukkan Konstantinopel. Hadis ini disambut para muslimin, para mukminin, ingin mewujudkan dari pernyataan Nabi tersebut. Dan ternyata kita tahu bagaimana Muhammad Al-Fatih itu dibentuk, dididik dari sejak kecil kepada gurunya siapa, dan sejarah kita harus tahu inspirasinya dari situ, sehingga apa? Kita juga bisa mengambil hikmahnya, persiapan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin peradaban akhir peradaban ini sama-sama kita siapkan. Dan tentunya perjuangan kita semuanya dalam menghadirkan calon pemimpin generasi ini memang harus banyak sabar, jaga hati kita, jaga niat kita, dengan tentunya kita bisa melahirkan keikhlasan dalam perjuangan mengawal generasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan bonus. Jadi teringat ya, ada tambahan kaitan dengan tadi ya, jadi teringat juga saya bagaimana Muhammad Al-Fatih itu kan sebetulnya bisa dibilang bocah bandel juga dulu. Gitu, jadi Sultan Murad II itu sebetulnya pusing juga untuk mendidik beliau. Gitu, bagaimana dia mengarahkan Muhammad Al-Fatih ini. Akhirnya dikirim ke Ahmad bin Ismail Al-Qurani, gitu. Jadi guru pertamanya Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Ternyata ketika ada salah satu yang sangat berkesan pada Muhammad Al-Fatih itu, ketika berjalan-jalan di seberang, di pesisir gitu, di seberang itu terlihat benteng Konstantinopel. Kamu tahu nggak? Gitu. Itu benteng itu, iya. Benteng apa itu, Ustaz? Itu benteng Konstantinopel yang berabad-abad sulit diruntuhkan. Kata Rasulullah, yang bisa menaklukkan itu adalah orang panglima terhebat dan pasukan terhebat. Ditepuk itu. Saya yakin kamu anaknya itu. Itu ada kisah seperti itu. Aku yakin kamu orangnya itu. Itu sampai menunjuk tuh kamu orangnya. Kamu orangnya itu. Nanti. Itu mengiang-ngiang. Jadi ternyata hati-hati kita komunikasi dengan anak. Komunikasi dengan anak itu jangan sampai ketemu satu momentum di mana itu menjadi sebuah mustajab, karena kata-kata itu bisa jadi doa, itu aja bisa dikabulkan. Wah, aduh anak saya bandelnya minta ampun, itu jangan seperti itu, jangan. Emang bandel, aduh, janganlah. Gitu. Jadi makanya Rasulullah mengajarkannya daripada kita berkata yang bodoh, apalagi kalau marah, sebaiknya diam. Jadi kalau marah sebaiknya kita diam. Gitu. Kalau ingin kita mengatakan sesuatu tentang anak kita, yang baik-baik aja. Karena dalam kata-kata itu ada doa, itu aja. Barangkali itu satu hati-hati yang kadang-kadang kita lost control ya, yang maklum yang namanya anak-anak gitu kan. Gitu. Mungkin dari saya tadi belum ditutup ya, belum ditutup, langsung aja. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.